Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Dionggara, NPM E1D017150. Di sini saya akan mengestimasi linear regresi dengan menggunakan teknik metrik. Dan langsung saja kita buka aplikasi Shazamnya. Di sini terdapat dua kolom, yaitu kolom Shazam dan editor. Dan kita masukkan analisisnya ke dalam kolom editor. Instruksi pertama yaitu masukkan instruksi file 33. Instruksi ini menjelaskan pada Shazam lokasi dan nama file yang akan dianalisis. Untuk mengetahui hasil file yang kita buat, dengan cara kita buka folder yang kita menyimpan file dan membuka folder yang file yang sudah kita simpan kemarin. Dan terus tuh kita klik kanan, pilih properties, lalu klik location, block location, terus tuh Ctrl C dan kita paste ke samping angka 33. Terus tuh kita beri garis miring dan kita kembali ke Windows Explorer lagi dan kita copy nama filenya dan kita copy dan kita paste ke kolom editor lagi. Sampel yang kedua, instruksi yang kedua yaitu sampel 130. Instruksi ini menjelaskan pada Shazam jumlah observasi yang akan dianalisis, yaitu dari observasi 1 sampai 30. Yang ketiga yaitu read buka kurung 33 tutup kurung n x1t x2t x3t yt garis miring div. Instruksi ini menjelaskan pada Shazam untuk membaca dan memberi label data yang disimpan oleh pengamatan. Yang keempat yaitu generic const sama dengan 1 untuk membuat 28 kali vektor yang semua elemennya mempunyai angka 1. Vektor ini diberi nama const yang berfungsi sebagai konstanta atau beta 0. Selanjutnya instruksi kelima adalah metrik X sama dengan const x1t. Instruksi ini adalah untuk membentuk satu metrik. Selanjutnya instruksi ke-6 generik Y sama dengan YT untuk membuat vektor Y yang sama dengan vektor YT. Selanjutnya instruksi ke-7 metrik beta H sama dengan INV buka kurung X petik 1X tutup kurung bintang X petik 1Y. Instruksi ini untuk menghitung nilai beta dengan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya instruksi ke-8 adalah print beta H. Instruksi ini untuk menampilkan hasil estimasi yang telah dihitung dengan instruksi sebelumnya. Selanjutnya instruksi yang ke-9 metrik E sama dengan Y kurang X bintang beta H. Instruksi ini untuk menghitung nilai error KB. Selanjutnya metrik seek to head sama dengan E petik E garis miring 28. Instruksi ini untuk menghitung nilai topi kuadrat. Selanjutnya red seek to head. Instruksi ini untuk mencetak hasil perhitungan kopi kuadrat dengan sesuai instruksi. Selanjutnya metrik copy B sama dengan seek to head bintang INV buka kurung X petik 1 X tutup kurung. Instruksi ini untuk menghitung varian dan kovarian metrik. Dan selanjutnya print copy B. Instruksi ini untuk mencetak hasil perhitungan. Selanjutnya metrik steret sama dengan SQRT atau
dia buka kurung coffee B, tutup kurung lagi. Instruksi ini untuk menghitung akar XQRT dari elemen diagonal atau diag. Selanjutnya print starer. Instruksi ini untuk mencetak hasil analisis. Dan terakhir stop, lalu kita klik menu run, maka akan muncul instruksi seperti ini. Dan kita periksa satu persatu, dan bila ada tanda dolar berarti ada yang salah, dan kembali kolom editor untuk memperbaikinya. Dan di sini teman-teman melihat ada beta H dan starer angka ini kita pindahkan ke Excel, dan kita beta H kita pindahkan ke Excel, kita blok dan kita pindahkan ke Excel, dan hasilnya ini. Dan selanjutnya kita masukkan starer. Mengapa dipindahkan ke Excel? Tujuannya adalah untuk menghitung nilai T hitung. Sekarang kita hitung T hitungnya dengan cara membagi beta H dengan starer. Hasilnya 0,868299. Untuk uji hipotesis mempunyai kriteria pengujian, yaitu jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka terima HO tolak H1. Artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kubis, dan sebaliknya jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka variabel luas lahan diterima dan berpengaruh terhadap jumlah produksi kubis. Sudah tuh kita simpan hasil. Sudah tuh kita mencari tabel T nya, tampilannya seperti ini. Di sini ada tabel the distribution critical values of, dan di kolom pertama ada di degrees of freedom, dan kolom kedua ada total test, on-total test, dan di sebelah atas signifikan level untuk total test dari sebelah paling kiri dan paling kanan, mulai dari terbesar 10% sampai terkecil 0,1%, dan one-total test dari terbesar 5% sampai 0,05%. Dan selanjutnya kita harus mengetahui tipe tes yang kita gunakan dalam uji T tersebut. Kita bisa mengetahuinya dari hipotesis deskriptif yang telah kita buat. Dituliskan diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi kubis. Dan bisa kita ketahui bahwa dalam pengujian ini kita tidak mengetahui arah dari pengaruh variabel tersebut, apakah berpengaruh positif atau negatif. Dengan hipotesis seperti ini, kita menggunakan tes total test atau tes dua arah, dan selanjutnya kita fokuskan ke nilai kolom yang 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk kolom degrees of freedom bisa dilihat jumlah observasi dikurang variabel X dikurang 1. Dalam kasus ini saya memiliki 30 observasi, yaitu DF sama dengan 30 kurang 1 sama dengan 28. Dan di tabel total test baris 28 angkanya adalah 2,048. Lalu kita masukkan T tabelnya ke Excel. Lalu kita masukkan tabelnya
T-tabelnya ke Excel, yaitu T-tabelnya 2,048. Selanjutnya kita lakukan pengujian statistik dan membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Adalah T-hitung lebih besar dari, dan ini T-hitungnya. Ini T-tabelnya, dan kita membandingkan T-hitung dengan T-tabel adalah T-hitung lebih besar dari T-tabel. Dan kita dan observasinya artinya kita tolak H0 diterima H1, maka dapat disimpulkan variabel luas lahan berpengaruh terhadap produksi kubis. Selanjutnya kita simpan hasil pekerjaan ini, kita blok kolom edit dan selanjutnya kita kembali ke Shazam lagi dan kita simpan hasil pekerjaan kita dan kita blok kolom editornya, terus kita Ctrl C dan kita blok seluruhannya dari kolom editor. Dan Ctrl C, lalu buka Microsoft Word, lalu kita pastikan dan kembali lagi ke Shazam dan kita blok di kolom Shazam dan kita copy, kita pastikan ke Word. Untuk hasil analisisnya juga begitu, dan tidak disarankan untuk merubah tulisannya. Selanjutnya Ctrl S dan kita simpan ke folder yang sudah kita buat kemarin. Dan kita buat teknik metrik. Dan kita save. Dan selanjutnya kita kembali ke Shazam lagi. Untuk regresi linear berganda, kita akan menganalisis ketiga variabel bebas, yaitu variabel X menjadi dalam sebuah model. Jika dibentuk dalam sebuah persamaan akan menjadi, yaitu YT sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah ET. Selanjutnya untuk instruksi Shazam, kita cukup menambahkan di dua bagian saja, yaitu instruksi baris kelima, metrik X sama dengan cons pagar X1 pagar X2 pagar X3. Selanjutnya yang perlu kita rubah lagi adalah instruksi baris ke-10, yaitu metrik seek to head, yaitu dirubah menjadi 26. Seek to head sama dengan seek to head sama dengan petik 1E garis miring 26. Selanjutnya kita run. Hasilnya langsung muncul seperti ini. Hanya saja di sini nilai beta H terdiri 4 kolom dan kita langsung saja kita blok.
dan kita pindahkan ke Excel. Dan selanjutnya sterer kita blok, dan ini beta headnya, beta headnya kita blok dan kita copy ke Excel, lalu kita blok sterernya dan kita copy ke Excel. Lalu kita mencari T hitungnya, yaitu beta H dibagi sterer. Yang pertama ada konstanta X1, X2, X3. Dan lalu kita bagi T hitungnya, yaitu beta H dibagi sterer. Dan ini hasilnya konstanta 88,365,861, X1 0,213348, X2 2,891,290, X3 min 75,0385. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan cara yang sama. Dan nilai T tabelnya berbeda. Sekarang kita lihat T tabelnya adalah ini. Dan masih pengujian sama, yaitu total test, dan untuk hipotesisnya kita rubah adalah diduga luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi kubis. Dan selanjutnya kita masukkan baris angka 26 ini, yaitu 2,056, dan kita masukkan, kita copy dan Ctrl C dan kita masukkan ke Excel. Ini hasilnya untuk T tabelnya, dan kita lakukan pengujian statistik dan membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu T hitung konstanta dan T tabel lebih besar T hitung konstanta, dengan kita tolak H0 dan diterima H1. Yang kedua adalah T hitung X1, maka T hitung X1 dengan T tabel lebih besar T hitung X1, dengan kita tolak H0 dan diterima H1. Yang kedua X2, T hitung X2 dengan T tabel lebih besar T hitung X2 dan kita tolak H0 dan diterima H1. Yang ketiga adalah T hitung X3. T hitung S3 dengan T tabel lebih besar T tabel, dengan kita terima H1 dan tolak H0. Maka kesimpulannya, parabel luas lahan jumlah bibit dan tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi kubis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.